예? 꺼져 이 개씨발 새끼. 아, 나 병신 같은 게 그냥. 아저씨 좀. Halo para pemirsa yang lagi santai, selamat datang kembali di channel Dipam Putra. Kali ini kita akan membahas lagi sebuah film berjudul Officer Black Belt yang dirilis pada tahun 2024 ini. Ya udah, daripada kalian semuanya penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film ini dimulai dengan diperkenalkannya seorang pria bernama Jungdo. Jungdo ini suka banget main game dan juga bela diri. Masalah soal bela diri, hampir semua teknik bela diri ia kuasai. Bahkan saking jagonya, setiap kali ikut pertandingan dan juga kejuaraan, ini bocah pasti menang terus. Suatu hari pas Jungdo lagi push rank main PUBG bareng teman-temannya, ayahnya nelpon minta tolong anterin pesanan tamu. Setiap hari Jungdo selalu membantu usaha kedai ayahnya. Hingga suatu malam ketika sedang mengantar pesanan, Jungdo nggak sengaja melihat ada polisi lagi berantem sama penjahat. 씨발 너 뭔? 에헤이. 괜찮으세요? Esok harinya berkat aksinya kemarin, Jungdo diundang ke kantor polisi untuk diberi penghargaan. Pas selesai foto-foto, seorang polisi senior bernama Kim menyapa dan mengajaknya kenalan. Waktu ngobrol di kantor, Kim memberitahu kalau sekarang ia lagi kekurangan petugas lapangan. Karena Jungdo jago bela diri, Kim membujuknya agar mau bergabung. Cobain aja dulu sebulan, siapa tahu cocok, kata Kim. Jungdo lalu bertanya apakah kerja jadi polisi itu seru. Kim pun menjawab, ya seru banget. Di situ pun Jungdo tertarik. Tapi dia minta waktu memikirkannya dulu. Sepulang dari kedai, Jungdo cerita ke ayahnya soal tawaran Kim tadi. Mendengar putranya ingin jadi polisi, ayahnya pun mendukung. Yang penting bisa jaga diri. Dan setelah dapat izin, besoknya Jungdo mulai bergabung di divisi pengawas tahanan kota. Sebelum bertugas, senior menjelaskan tugas divisi ini adalah mengawasi tahanan kota yang baru saja dibebaskan agar tidak berbuat kriminal lagi. Para tahanan sudah dipasang gelang pelacak di kaki, jadi kita bisa memantau pergerakan mereka. Kita juga harus mengingatkan setiap tahanan agar jangan lupa selalu mengisi baterai gelang pelacak mereka. Waktu mulai tugas, setelah berjam-jam mengawasi monitor, ada salah satu tahanan bernama Lee yang baterai gelangnya mulai melemah. Namun saat Jungdo menelpon ingin mengingatkan, teleponnya malah ditolak. Jungdo pun melaporkannya ke Kim karena curiga. Mereka berdua pun bergegas ke rumah Lee. Dan sesampainya di lokasi, setelah mengamati keadaan, Jungdo minta izin mau nunggu di luar dekat jendela. Dia punya firasat kalau Lee bakalan kabur. Ketika Kim mengetuk pintu, terdengar suara teriakan wanita. 예? 꺼져 이 개씨발 새끼. 아, 나 병신 같은 게 그냥. 아저씨 좀. Dengan sigap, Jungdo pun melumpuhkan Lee. Waktu melihat Kim memborgol Lee, Jungdo kagum, ternyata benar jadi polisi itu keren. Pada besok harinya, lagi-lagi ada tahanan kota yang terpantau mencurigakan. Dengan semangat, Jungdo pun langsung melaporkannya. 팀장님.
잠시만요. 두 번 말 안 합니다. 알아요. 정도 씨. Malamnya selesai tugas bareng 3 teman tongkrongannya. Pas lagi makan, Kim cerita-cerita tentang pengalamannya selama menjadi polisi. Di momen hangat itu, mereka semua sudah menganggap Kim sebagai kakak mereka sendiri. Dan waktu mau pulang, tiba-tiba ada laporan bahwa seorang tahanan kota bernama Duong keluar dari batas wilayah pengawasan. Karena lokasinya nggak jauh, Kim pun mengajak Jungdo dan teman-temannya ikut berangkat. Sesampainya di dalam lokasi, Jungdo bergerak mencari, sementara yang lain menunggu di mobil. Namun mendadak gelang pelacak Duong lepas dan mereka berdua kehilangan jejak. Jungdo lalu dapat ide, gimana kalau kita cari pakai drone aja, yang kebetulan temannya itu punya drone. 여기로 갈 수 있어? 윈도우 같은데? 칼도 있어. 갔다 올게요. 조심해. 직진. 쭉 직진. 빨리. 거의 다 왔어. 거의 다 왔어. 오른쪽 어디? 거기 안 보여? 민동 씨? 옥상 2개 옥상. 거기 넘어서 바로 이쪽에 거기 건물 2개 옥상 보이지? 나와 이 새끼야. 주니 개새끼야. 나와. 민동 씨. Saat Duong ingin menghabisi orang, sambil ngos-ngosan Jungdo pun berusaha menenangkannya. Si Duong malah menyerang Jungdo. Tapi Duong berhasil dilumpuhkan. Tapi pas Jungdo lengah, Duong mengancam ingin berbuat nekat. Di situ Jungdo pun panik dan menelpon Kim. Kim meminta Jungdo mengikuti ucapannya. Sesuai arahan Kim, Jungdo bertanya apakah Duong lagi ada masalah. Sambil menangis, Duong cerita kalau dia malu dan sakit hati karena selalu dihina teman-temannya gara-gara jadi tahanan kota. Jungdo lalu berusaha menenangkannya. Aku tahu kamu lelah, tapi bersabarlah sedikit lagi. Jika sabar menjalani masa hukuman sampai selesai, status tahanan kota akan berakhir dan kamu bisa benar-benar bebas. Setelah ditenangkan, Duong pun akhirnya luluh. Keesokan harinya terlihat Jungdo baru saja mengganti gaya rambutnya jadi lebih rapi. Ketika berjalan menuju kantor, dia nggak sengaja melihat tahanan kota bernama Gumnam lagi ngegodain pelayan wanita di kedai. Karena punya firasat buruk, sesampainya di kantor, Jungdo terus memantau gerak-gerik Gumnam. Hingga malam harinya, saat pergerakan Gumnam mulai mencurigakan, Jungdo pun melaporkannya ke Kim. Sesuai dugaan, pas Kim nelpon, teleponnya pun ditolak. Di situ Jungdo dan Kim langsung pergi ke lokasi Gumnam. Waktu sampai, karena gelangnya dicopot, mereka berdua pun berpencar. 괜찮으신 거죠? Di tengah pencarian, Jungdo teringat tadi dia sempat melihat Gumnam mampir ke salon bibinya. Karena salonnya sepi, dia yakin Gumnam pasti ke sana. 오늘 왜 잠그시는 건데요? 이모. Jungdo pun berhasil menyelamatkan bibi tepat waktu. Besok paginya waktu lagi sarapan, Jungdo bertanya ke ayahnya. Menurutnya pekerjaan apa yang bisa bikin kita bahagia? Di situ ayahnya menjawab, di pekerjaan apapun intinya bukan kebahagiaan, tapi ikhlasnya. Jika mengerjakannya dengan ikhlas, maka hati pasti bahagia. 1 minggu kemudian, terlihat Kim bersama Jungdo dapat tugas khusus mengawasi narapidana bernama Kang yang baru saja bebas dan jadi tahanan kota.
Kang ini pernah melecehkan anak di bawah umur di penjara. Setelah memasang gelang pelacak di kaki Kang, Kim dan Jungdo bersama polisi lain mengawalnya pulang ke rumah. 출발하겠습니다. 앞에 나오세요. 위험합니다. 하는 건 자제해 주세요. 입니다. 앞에 나오세요. 갑시다. Keesokan harinya, saat sedang memantau layar monitor, Kang terlihat bergerak keluar dari batas pengawasan. Di situ Jungdo pun pergi ke lokasi Kang, sementara Kim memberi arahan dari kantor. 형, 이 사람 천천히 가주세요. 천천히. 형 어디로 왔는지 아무튼 애들 다니는 학원인데요. 형 2층에서 5층까지 주변에 뭐가 있어? 내려볼게요. Sayangnya, Jungdo kehilangan jejak di parkiran. Di dalam mobil, terlihat Kang sedang menemui seorang pebisnis ilegal. Si pebisnis ini menawarkan Kang pekerjaan untuk membuat film dewasa yang akan dijual di situs gelap. Jika berminat, Kang akan dibayar 5 juta won atau sekitar 15 juta. Mendengar tawaran menggiurkan itu, Kang pun mau. Di sisi lain di kantor, waktu tahu Jungdo kehilangan jejak, Kim pun berusaha terus menghubungi Kang agar tak ketahuan. Kang pun buru-buru ke kedai, lalu menjawab telepon dan bilang kalau dia cuma beli seblak. Setelah Jungdo memastikan Kang benar-benar lagi pesan makan, Kim pun menutup teleponnya. Besok paginya di kantor, Jungdo dan Kim mencoba menganalisa gerak-gerik Kang kemarin. Karena curiga, Jungdo minta izin ingin ke lapangan mengawasinya secara langsung. Lebih baik kita siap siaga daripada terlambat, ujar Jungdo. Mendengar itu, Kim pun mengizinkannya. Pada maghrib-maghrib, terlihat ada gadis kecil bernama Minju sedang berjalan pulang. Namun ketika dia bermain sama anjingnya di pinggir jalan, tiba-tiba Minju diculik. Malamnya, seorang pria anak buah si pebisnis ilegal bernama Kang pergi ke suatu apartemen kosong sambil memberitahu kalau dia sudah dapat anak perempuannya. Jadi besok Kang sudah bisa mulai syuting membuat film dewasa. Pria itu juga bilang dia telah merekrut Lee, yaitu sesama tahanan kota, untuk membantu pengalihan perhatian polisi. Keesokan harinya pas maghrib, di kantor Kim dapat laporan kalau Lee lagi-lagi bergerak melewati batas wilayah pengawasan. Karena Jungdo sedang sibuk mengawasi Kang di lapangan, terpaksa Kim yang pergi. Malamnya di tengah hujan deras, Kim bersama rekannya sampai di suatu gudang. Waktu keliling mencari Lee, mendadak terdengar suara teriakan perempuan, dan saat ingin menolong, ternyata mereka dijebak. Di sisi lain, Jungdo masih terus mengikuti Kang, dan ketika mau masuk ke dalam ruko, Jungdo juga dijebak. Meski Jungdo selamat, di sisi lain Kim dan juga rekannya terluka parah. Jungdo pun lalu bergegas ke apartemen Kang.
Dan waktu sampai, dia mencoba mengikuti jejak kaki menuju lantai bawah. Di sana dia mendengar suara Minju teriak minta tolong. Jungdo pun berhasil mengalahkan Kang. Melihat Minju menangis ketakutan dalam kondisi terluka parah, Jungdo berusaha menenangkannya. Namun di situ dia lengah. 감기 중 도주 중. 불쌍한 남자와 경관 상용. Di rumah sakit, melihat kondisi putranya terluka parah, ayah Jungdo pun shock. Tapi saat sadar, Jungdo justru mengkhawatirkan Minju. Kepala polisi di situ memberitahu bahwa walaupun Kang berhasil kabur, untungnya Minju selamat. Sayangnya, Kim sekarang masih menjalani operasi gara-gara patah tulang leher. Awalnya Jungdo lega, tapi waktu tahu seniornya yang bertugas bernama Kim tewas, dia sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, setelah kondisinya membaik, Jungdo diberi penghargaan atas keberaniannya menggagalkan aksi kejahatan. Pas selesai acara, ketika Jungdo ingin pulang, bibi Minju menghampiri lalu memberikan hadiah dan ucapan terima kasih dari Minju. Bibi sangat berterima kasih, berkat Jungdo keponakannya tertolong. Ia juga bercerita meski kondisi keponakannya masih depresi berat, tapi setiap kali mendengar nama Jungdo, perlahan-lahan dia mulai tenang. Bagi Minju, Jungdo adalah pahlawannya. Esok hari di rumah sakit, selesai berobat, Jungdo teringat waktu mengikuti Kang, dia sempat melihat ada mobil hitam mencurigakan. Untungnya Jungdo ingat plat nomornya. Ia yakin itu pasti rekan Kang. Mungkin jika bisa menemukan siapa pemilik mobilnya, maka dia bisa menemukan keberadaan Kang. Karena Kim masih dirawat, Jungdo minta bantuan teman-teman tongkrongannya. Mendengar itu, semua bersedia membantu. Dan pada besoknya, mereka mulai melacak alamat si pemilik mobil. 석상한테 맞을까? 내가 원격 조종할 수 있어. Singkatnya, beberapa hari kemudian, setelah berhasil menemukan lokasi apartemen pemilik mobil, Jungdo bersama teman-temannya mulai bergerak. Waktu si pebisnis keluar, Jungdo langsung menyergap dan menginterogasinya. Setelah mendapatkan informasi lokasi keberadaan Kang, sorenya di rumah, selesai mengatur strategi. Saat Jungdo dan teman-temannya ingin berangkat, ayahnya melarang. Ayahnya tidak ingin Jungdo membahayakan dirinya lagi. Ketika berbicara berdua, dengan sedih Jungdo memberitahu bahwa Minju mengalami depresi berat, padahal umurnya baru 10 tahun. Sekarang penjahat itu sedang berkeliaran di luar sana. Siapa lagi yang akan jadi korban pelecehannya? Meski polisi sedang bergerak mencari, tapi Jungdo juga tidak bisa tinggal diam begitu saja. Tolong izinkan anakmu ini pergi, ayah. Jungdo janji akan pulang dengan selamat, ujarnya. Melihat tekad putranya, ayahnya pun akhirnya mengizinkannya. Jungdo dan teman-temannya pun berangkat ke lokasi Kang. 누구로 가? 나
나 일로 갈게. 조심해. 안녕하세요. 네, 이런 사람 보신 적 있으신가요? 보세요. 처음 보는 얼굴인데. 아니요, 못 봤는데요. 없어요. 죄송합니다. 고맙습니다. 안에 남자 신발도 많아. 여기 중국집 그릇도 여러 개 있고 뒤에 있는 대원 여인숙 앞인데 우리 맨 처음 들어왔던 골목길 봐봐. Setelah menelusuri kota, mereka menemukan sebuah penginapan yang mencurigakan. Saat tahu Kang ada di dalam, Jungdo menyuruh teman-temannya kembali ke mobil, biar dia saja yang masuk sendirian. 새끼야 나와! 어떤 씨발놈이 지금. 저기 Ketika Kang kabur, Jungdo menyuruh teman-temannya mengikutinya dengan drone. Setelah berhasil mengalahkan semua preman, Jungdo buru-buru mengejar Kang sesuai arahan temannya. Ketika bertemu, kini hanya tersisa Kang sendirian. Mereka berdua pun bertarung 1 lawan 1. 들어와. Melihat Jungdo hampir kalah, temannya menolong menggunakan drone. 당신은 불리한 증거가 될 수 있습니다. Dan akhirnya Jungdo pun menang. Beberapa hari berlalu, setelah berhasil menangkap Kang, Jungdo dan teman-temannya diundang oleh Presiden Korea untuk diberi penghargaan. Pak Presiden berterima kasih karena berkat keberanian Jungdo, penjahat kejam seperti Kang akhirnya tertangkap. Di tengah acara, Minju bersama orang tuanya datang. Minju lalu memberi bunga sambil tersenyum. Dan gadis kecil itu berkata, "Terima kasih pahlawanku." Melihat Minju sudah bisa tersenyum lagi, Jungdo pun sangat lega. 1 bulan kemudian, terlihat Jungdo sudah bukan petugas pembantu lagi. Kini dia telah diangkat menjadi polisi resmi. Pagi itu ketika sedang mengawasi monitor, tiba-tiba ada salah satu tahanan kota yang pergerakannya mencurigakan. Dengan sigap, Jungdo pun langsung melaporkannya ke Kim. Dan mereka berdua pun berangkat mengamankan kota. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys cerita dari film Officer Black Belt. Gimana, seru atau tidak? Kalau kalian suka jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.